Topik malam hari ini mungkin akan terasa sangat berat. Aku tidak menyarankanmu untuk mendengarnya kalau hatimu sendiri belum siap. Ini bukan tantangan untuk mendengarkan. Aku hanya ingin mengingatkanmu tentang beberapa hal yang mungkin terlewat dalam kehidupanmu. Bahwa ada sebagian besar di antara kamu yang saat ini belum bisa membahagiakan orang tuamu. Yang saat ini harus berkejaran dengan usia mereka. Mau dengar? Baik, kita mulai. Dewasa bukan lagi tentang usia. Kamu sudah pernah dengar itu, bukan? Aku sudah pernah menyatakan itu pada podcastku sebelumnya tentang apa dewasa semenakutkan itu? Tentang segala ketakutan yang tidak bisa dihindari, tentang segala proses pendewasaan yang tidak bisa kita hindari. Beberapa kali dalam hidup, kita terjatuh dan kita harus bangun. Beberapa kali kita merasa tidak mampu, sekian kali juga kita dibangkitkan. Bangkit untuk diri sendiri, hidup untuk orang lain. Kadang, hidup memang semiris itu, bukan? Satu momen dalam hidup beranjak, satu lagi berganti. Kita nggak sadar kalau banyak hal yang dilewatkan dengan segala kesia-siaan yang nggak seharusnya. Kita pikir kalau beberapa momen dalam hidup itu akan terulang lagi, ya baik-baik aja. Bentakan-bentakan yang tidak seharusnya, cacian-cacian yang tidak pernah mengenakan hati, malas-malasan yang tidak perlu, bahkan marah yang tak berujung hanya karena egoisme semata. Kita kadangkala lupa kalau orang tua kita pun telah berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Standar untuk orang tua yang baik untuk semua kita itu pasti berbeda. Ada yang menganggap orang tua yang baik itu menjadi baik ketika mereka bisa menafkahi hidup anaknya, atau ketika orang tua itu masih berada pada rumah tangga yang utuh. Banyak definisi-definisi yang orang-orang jabarkan tentang orang tua yang hebat, orang tua yang baik, orang tua yang seharusnya. Beberapa kali dalam TikTokku, di Katanya Gizia, aku seringkali menyampaikan banyak pesan keluhan dari anak pertama, anak tengah, dan anak terakhir. Di dalam TikTok itu, aku pernah menemukan satu komentar yang isinya begini. Kamu berkata seakan-akan orang tuamu adalah orang tua yang jahat. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu pun belum cukup baik untuk menjadi seorang anak? Mungkin orang tuamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada orang tua yang terbaik. Mereka hanya melakukan apa yang mereka rasa itu baik. Kalau komentar itu lewat isinya sama-sama aja kayak komentar lain, aku gak akan pernah ingat sampai sekarang. Karena begitu banyak video yang muncul dan di feed aku saat itu, aku gak ngeliat komentar-komentar yang cukup bermakna. Komentar itu akhirnya menjadi sebuah komentar yang akhirnya mengubah kehidupan aku. Dan komentar itu betul-betul menusuk hatiku. Saat itu aku membalasnya dengan emosi karena aku merasa aku memang sudah menjadi anak yang baik. Aku mencoba untuk membiayai keluargaku dengan apa yang bisa aku lakukan. Aku mencoba untuk menjadi anak yang baik bagi mereka, tidak pernah membantah, selalu mengikuti apa yang mereka mau, selalu menjadi apa yang sempurna di mata mereka. Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik. Aku telah merasa aku melakukan tugasku. Bahkan, beberapa kali kudapati mereka sudah melakukan tugas yang baik sebagai orang tua. Yang seharusnya aku melihat itu. Komentar itu betul-betul menghajarku habis-habisan. Aku kemudian berpikir bagaimana aku bisa begitu egois selama ini. Seringkali, aku mementingkan kepentinganku sendiri. Menganggap bahwa seharusnya akulah yang harus dimengerti di keluarga ini. Aku lupa. Aku lupa bahwa seharusnya ada sisi hati dari orang tuaku yang aku mengerti. Pernah ada suatu cerita tentang seorang anak. Mari kita namakan dia Warna. Warna baru pulang dari sekolahnya dengan posisi muka yang kelelahan.
Ia tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam rumahnya saat itu. Biasanya, ketika sepulang dari rumah, Warna sudah disambut dengan tertawa hangat dari ibunya. Warna melihat ibunya tertawa karena wajahnya celemotan terkena asap di jalan raya. Tahu kan, wajah yang kehitaman karena asap bus kota yang ya ampun dempulnya bukan main. Sudah makan? Pertanyaan hangat ibunya biasanya menyambut. Warna meletakkan tasnya di sofa dan terduduk dengan lemas. Ia menjawab singkat, belum. Dan kemudian tanpa basa-basi, ibu menyiapkan lauk pauk di belakang. Hidangan sederhana yang begitu nikmat. Ayah pun sudah berusaha sekeras mungkin untuk menjadi ayah yang baik. Walau ya, mungkin tidak sepenuhnya baik di mata Warna. Ia berusaha untuk selalu ada mendengarkan cerita. Ia berusaha untuk melindungi Warna ketika Warna membutuhkannya. Kemudian pada suatu siang, Warna kehilangan pertanyaan yang baru saja disampaikan oleh ibunya. Pertanyaan, sudah makan siang atau belum? Pertanyaan itu tidak terdengar pada siang itu. Warna mendapati bahwa ibunya justru membentaknya karena salah meletakkan posisi motor di rumah. Warna kesal bukan main. Posisi hatinya saat itu juga sedang tidak baik. Ibu tidak tahu bahwa seharian belajar di sekolah dan dimaki-maki teman karena kejatuhan saus tomat di seragamnya itu menyebalkan sekali. Atau ketika ibu guru menegurnya akibat termenung saat dijelaskan saat pelajaran. Ibu tidak tahu itu. Ibu tidak tahu betapa sibuknya aku untuk berusaha sekuat tenaga fokus pada pekerjaan. Fokus pada pelajaran, fokus pada tugas-tugas. Ibu juga tidak tahu betapa lelahnya aku selama perjalanan. Ibu tidak tahu bagaimana aku berusaha menghadapi masalah-masalah dalam pelajaran. Ibu tidak tahu bahwa banyak teman-temanku yang mengejekku karena sepatuku yang sudah rusak. Tapi aku tahan semua ejekan itu. Ibu tidak tahu kalau teman-temanku sudah mendapatkan ongkos yang lebih banyak daripada aku. Ibu juga tidak tahu kalau seragam kuning yang masih kupakai sampai sekarang itu bahkan sudah ditertawakan oleh banyak orang. Ibu tidak tahu kalau begitu banyak penderitaan yang aku lalui. Warna membanting-banting semua pintu. Ia juga membanding-bandingkan semua penderitaan yang ia lalui dengan ibunya. Bisa-bisanya saat sepulang sekolah, ibu malah menatapnya dengan tatapan seperti itu, mengomelinya. Ibu gak ngerti semua yang Warna lalui saat itu. Dan dengan nada yang sangat ketus, dengan nada dan juga perasaan yang begitu emosi, Warna mengambil alih sepeda motornya, menjalankannya dengan emosi ke jalan raya. Sampai suatu kejadian yang tidak pernah terduga sebelumnya terjadi. Kecelakaan yang membuat Warna harus bangun beberapa minggu dari koma. Yang Warna tidak tahu saat itu, setelah kepergiannya di hari itu, sebelum kecelakaan itu tiba, ibu telah bertengkar hebat dengan ayah. Ayah dipecat dari pekerjaannya, kemudian ayah kehilangan semangat hidupnya. Ibu berantakan karena kata ayah, sepertinya ia tidak lagi bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Ayah merasa dirinya tidak berguna karena usianya telah beranjak tua dan tidak lagi bisa menggunakan diri dengan baik. Pikiran ibu betul-betul kacau saat itu. Dia harus meyakinkan suaminya untuk tetap tegar. Apalagi anak-anaknya, ya ampun si kecil. Didapatinya bahwa barang-barang di rumah sangat-sangat berantakan. Emosi yang tersalurkan dari ayahnya menjalar kepada ibu. Beberapa masakan akhirnya terasa seperti hambar karena ibu tidak lagi senang untuk itu. Ibu pun tidak lagi senang untuk merapikan beberapa pekerjaan dalam rumah. Bukan karena ibu kesal karena ayah berhenti bekerja. Ibu lebih kesal karena ayah tidak percaya lagi dengan dirinya sendiri. Usia itu menjadi alasan perusahaan menghentikan pekerjaan ayahnya. Ayah Warna terasa seperti tidak lagi memiliki harapan hidup. Karena katanya, takkan ada lagi perusahaan yang mau mempekerjakan dia. Usianya sudah senja. Usianya masuk ke 52. Dipakai bekerja memang sudah luar biasa. Masih ada perusahaan yang mau menerimanya saja sudah syukur. Namun sekarang bagaimana? Keluarganya tak lagi memiliki pengharapan. Warna benar-benar tidak tahu bahwa selama 2 minggu dirinya berada di rumah sakit, ayah dan ibunya kocar kacir mencari uang menutupi biaya rumah sakitnya.
Warna benar-benar tidak tahu bahwa ia sudah tertinggal jauh dari penderitaan orang tuanya. Warna juga benar-benar tidak tahu bahwa orang tuanya menyimpan penderitaan yang tidak pernah dia ceritakan. Warna hanya tahu bahwa dirinya menderita sebagai pelajar. Warna hanya tahu bahwa dirinya tersiksa sebagai anak. Warna hanya tahu bahwa tidak ada yang bisa mengerti dirinya lagi selain dirinya sendiri. Warna menyalahkan orang tuanya selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan akhirnya bertahun-tahun. Warna lupa kalau orang tuanya pun punya penderitaan yang tidak pernah mereka ceritakan. Sama seperti ia menahan beban yang tidak pernah ia ceritakan pada orang tuanya. Bangun dari tidur panjangnya itu, Warna diperhadapkan dengan ibu yang menunggunya dengan sayang. Ibu menggenggam tangannya dan tertidur di sebelah kanan. Dilihatnya raut wajah ibunya sudah menua. Keriput mulai memenuhi seluruh wajah ibunya yang begitu cantik. Beberapa uban mulai muncul di sekitar mahkotanya yang begitu indah. Rambut lurusnya sekarang sudah dihiasi oleh beberapa mahkota keputihan. Warna bertanya dalam hatinya, sejak kapan ibu bertambah setua ini? Sejak kapan dia tidak melihat bahwa tangan ibunya tak lagi sekuat dulu? Sejak kapan ia menyadari bahwa tubuh ibunya semakin mengurus? Kemudian Warna mengalihkan pandangan ke sekeliling ruangan sempit itu. Didapatinya ayahnya sedang menggenggam koran di sebelah tangan. Warna mendapati ayahnya sedang mencari kolom lowongan pekerjaan. Ada beberapa lowongan pekerjaan yang telah dibulatkan dengan spidol. Tanpa sadar, alis sebelah kiri Warna terangkat. Kenapa mencari lowongan pekerjaan? Siapa yang mau bekerja? Pertanyaan itu bergulir dan akhirnya mendapatkan jawabannya ketika ia berangsur-angsur pulih. Ayahnya kehilangan pekerjaan karena usianya. Usia ya? Tentang apa ini? Tentang sesuatu yang tidak lagi bisa diterima manusia karena kinerjanya dikatakan menurun. Mengapa banyak perusahaan yang memecat anggotanya yang padahal masih membutuhkan sekali hidup darinya? Mengapa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menutup mata untuk kebutuhan sehari-hari para pekerjanya? Mengapa perusahaan-perusahaan itu lebih mementingkan kepentingan orang-orang muda? Mengapa perusahaan itu sungguh jahat terhadap kami? Sebenarnya itu tidak jahat. Itu jawaban yang Warna dapatkan ketika ia mulai berangsur-angsur pulih dengan segera. Ia bertumbuh dengan cepat. Ia menyadari bahwa memang betul, perusahaan memang membutuhkan tenaga kerja yang lebih muda. Gajinya masih bisa ditekan, pikirannya lebih kreatif, semangat kerjanya masih baik, etos kerjanya pun pasti berbeda. Mereka jauh lebih berpendidikan, mereka jauh memiliki masa depan untuk perusahaan itu. Ternyata benar, dunia berganti dengan begitu cepat. Pertanyaan-pertanyaan paling kuat adalah, Warna tidak tahu bahwa sejak kapan usia orang tuanya sudah setua ini. Warna baru kelas 3 SMA saat itu, dan ia menyadari bahwa ia telah tertinggal begitu banyak. Ia menyadari bahwa bisa saja Tuhan tidak akan memberikan kesempatan untuknya membahagiakan orang tuanya. Yang untungnya hampir saja Warna melewatkan kesempatan untuk berbaikan dengan orang tuanya kemarin. Bahwa bisa saja ternyata tidak ada kesempatan kedua yang diberikan Tuhan, karena Tuhan merasa bahwa Warna tidak sepantasnya untuk mendapatkan itu. Bahwa bisa saja usia orang tuanya terhenti saat ini juga. Warna menyampaikan kebahagiaan yang telah ia raih di depan batu nisan orang tuanya pada skenario terburuknya. Warna kehilangan warna hidupnya. Warna kehilangan arah. Warna bertanya-tanya tentang mengapa ia baru sekarang, mengapa ia baru menyadarinya setelah seharusnya dari kemarin-kemarin ia bekerja keras. Ia adalah harapan orang tuanya. Orang tuanya memang tidak mengatakan bahwa mereka menunggu Warna untuk membahagiakannya, tetapi Warna mulai sadar bahwa banyak mimpi-mimpi yang harus ia wujudkan sebelum kepergian orang tuanya. Bahwa seharusnya ada banyak janji yang ia tepati untuk membahagiakan orang tuanya dalam hati. Ayah, ibu,
Warna minta maaf. Karena ternyata Warna hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Warna berpikir tentang segala penderitaan Warna, dan Warna mengaku salah. Dan kini, di depan gedung 40 lantai, menjulang setinggi menara yang tidak pernah ia sangka, Warna melangkahkan kaki. Seorang lelaki yang sekarang bertumbuh dewasa dan masih diberikan kesempatan bersama orang tuanya. Petualangan Warna dimulai. Waktu yang ternyata tak menunggunya, memacu Warna untuk hidup tanpa banyak koma. Titik ya titik, tanda seru ya tanda seru. Anak itu semakin sadar, waktunya menipis, dan sudah waktunya. Ia menebar kebahagiaan-kebahagiaan kecil sebisa mungkin, sebisa yang ia lakukan. Warna menghargai setiap waktu yang ia lalui. Warna mencoba membahagiakan ayah dan ibunya sebisa dirinya sebelum waktu ditinggal lari. Warna sadar, dunianya bukan hanya tentang dia. Warna mengejar dan tahu kata berhenti. Berhenti sesekali, memoles sesekali. Ia membenahi semua kemampuannya, mencoba yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Setidaknya, di dunia ini, walau tak bisa memberi yang banyak, Warna bisa menjadi contoh bahagia yang hidup untuk kedua orang tuanya. Bila Warna sudah menyadarinya, sekarang giliranmu. Kapankah itu? Semoga segera. Semoga tiba. Salam sayang, Langit Biru.